Kata suami saya penuh mungkin Pak, Oh, itu memorinya. sudah. Oh, sama Pak Norman. Mas Norman sudah merekam, makasih. Ya, siap. Kita buka ya. Ya boleh Pak, mulai. Sudah lebih 11. Saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa bertemu kembali ya. Jadi kemarin sudah validasi ya. Validasi PDB 3E 9S. Di sini ada Bu Maharani. Kita nunggu Bu Maharani berhari-hari. Bu Maharani ini punya pengalaman masuk PDB ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada waktu untuk sharing ya. Mudah-mudahan Bu Maharani udah mic-nya sudah bisa Bu. Halo, belum. Ya, kita malam ini akan memulai dengan desain. Nah, ini mungkin biasanya langsung saya pakai molekul ya, tapi mungkin perlu supaya terinspirasi ya. Jadi mulai dari layar Arvin Scan. Jadi kadang-kadang kita perlu mendesain molekul. Nah, desain molekul ini gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Artinya saya pernah bilang, saya ibaratkan kalau seorang ibu-ibu di dapur lihat tepung, nah itu kalau punya jiwa desain molekul terus berpikir kira-kira kue apa yang bisa saya buat ya. Bisa jadi bolu kukus, bisa jadi apem, bisa jadi apalagi banyak macam ya. Tapi kalau yang tidak punya jiwa desain, ada tepung ya terus tepungnya dikasih air, dikasih garam terus goreng aja ya. Jadi kita juga gitu ya. Jadi seorang pendesain molekul itu ini sharing aja, sharing pengalaman saya ya. Saya punya apa ya saya itu? Oh, saya di kantor itu saya punya sesuatu molekul. Molekul saya itu saya sudah pernah istilahnya menyambung antara N dan C misalnya ya. Nah, terus misalnya apalagi ya? Jadi pada prinsipnya itu kita harus berbasis kimia organik ya, kimia organik. Jadi kalau yang kurang suka kimia organik ya mulai sekarang harus suka kalau pengen jadi pendesain molekul ya. Nah terus tapi kalau kita sebatas ya, kalau sebatas kita desain molekul terus mungkin masuk jurnal gitu ya nggak masalah ya, molekulnya itu sembarang aja ya. Pokoknya mau bisa dibuat atau enggak peduli. Pokoknya nanti kita desain molekulnya baru terus masuk jurnal dapat kum dan sebagainya ya. Tetapi yang diharapkan kan kita dialis dulu ya, idealis. Artinya molekul kita itu memang bisa kita buat ya, memang bisa kita buat terus kalau perlu bisa jadi obat beneran gitu ya. Nah, saya akan sharing tentang pengalaman. Jadi saya pernah punya molekul seperti ini ya. Jadi saya itu pernah punya molekul seperti ini. Namanya alfa aminonaptol ya. Jadi ini NH2 terus ini OH. Saya juga pernah punya molekul para aminofenol ya. Para aminofenol ya. Ya nanti ada gambaran kok saya terus ujuk-ujuk ya, bukan ujuk-ujuk tapi ada alur ceritanya kenapa saya mendesain molekul seperti itu. Nah, sebelah kanan ini adalah para aminofenol, yang ini alfa aminonaptol ya. Ini kalau saya saya rapikan, nah seperti ini.
Nah, dulunya saya pernah punya ini urea ya. Dulu saya pernah punya urea. Jadi urea itu rumusnya C ya. Pernah punya urea. Nah, saya pernah punya molekul seperti ini sehingga saya nyambung ya antara yang urea ini ya, saya reaksikan dengan ini. Ternyata jadi simetris ya, jadi molekul yang saya patenkan itu. Pernah juga saya kanan kirinya ini, jadi urea ini yang saya ambil CO-nya ya, CO-nya terus disambung kanan dan kiri ini, sehingga jadilah MH 2011 yang efeknya 5 kali lebih bagus dari paracetamol. Nah, sekarang saya pengen bukan urea tapi pengen boron ya. Saya pengen boron. Di sini ada B. Nah, di sini ada B. Boron. Jadi saya punya boron ya. Boron trioksida. Boron trioksida. Nah, jadi boron trioksida B2O3. Nah, kenapa kok boron trioksida? Karena saya pernah mendesain BNCT. Jadi BNCT itu boron nuklir, C-nya capture, T-nya terapi. Jadi molekul yang mengandung boron, jadi molekul itu mengandung boron, maka molekul saya harus ada boronnya. Nah, boronnya itu saya ambil dari B2O3. Nah, B2O3 ini nanti saya desainkan, saya sambung ya, karena B di sini adalah menjadi positif ya, karena O-nya ini negatif, dilokalisasi elektron ke sini sehingga B-nya positif. Nah, B positif akan nyambung dengan N di sini. Nah, sehingga harapannya menjadi boron trioksida nanti direaksikan dengan yang kanan dan kiri ini. Jadi yang urea ini saya hapus dulu ya, biar jadi ureanya ini saya hapus saja. Nah, sekarang ini ya, sehingga saya ingin mendesain molekul boron trioksida, sehingga ini kalau kita jadi kalau kita mendesain molekul itu kita membayangkan kita itu memang mau bikin ya, memang mau membuat molekulnya, bukan sekedar nah, jadi molekul saya itu nanti akan saya buat dengan ini ya, dengan boron trioksida, kemudian alfa aminonaptol dan para amnofenol. Nah, ini kalau terjadi reaksi nanti akan seperti ini ya. Ini N-nya ada pasangan elektron sehingga nanti akan selamat datang Bung Eltwin. Nah, sehingga ini akan nyambung ya. N itu ada pasangan elektron, B kekurangan elektron, sehingga ini akan nyambung nanti ya. Jadi ini akan nyambung ke sini. Ini akan nyambung ke sini. Nah, karena ini B-nya berarti elektronnya akan ke sini, sehingga ini akan menjadi OH di sini ya. Sehingga di sini menjadi satu ikatan.
Di sini juga menjadi satu ikatan. Nah, jadi molekul yang akan saya desain itu seperti ini ya. Jadi saya namai boron Hp gamma 2 ya, boron Hp gamma 2. Ini Pak Denny dulu pernah pesan yang ini, tapi belum disintesis ya. Yang disintesis yang boron Hp gamma 1 ya. Boron Hp gamma 2. Jadi molekulnya kira-kira nanti seperti ini ya. Seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kita akan mendesain molekul atau membuat molekul seperti ini. Kemudian itu nanti ya tadi. Jadi cara bikinnya nanti dengan apa? Diskoneksi ya, pemotongan. Di sini saya potong. Di sini juga saya potong ya. Kemudian nanti ini jadi starting materialnya boron trioksida. Kemudian para aminofenol dan para alfa aminonaptol. Nah, sehingga apa? Sehingga ini desain saya ini akan saya dukengkan, yaitu dengan cara apa? Kita rapikan lewat clean 2D ya. Clean 2D, kemudian kita buat pH 7,4 ya. Protonasi major microspice 7,4. Oke. Nah, jadi ini di pH 7,4 tetap sama molekulnya ya, seperti ini. Sehingga ini kita simpan ya. Kita simpan, klik kanan, save as. Sebagai boron Hp gamma 2 ya, atau ligan 2D boron Hp gamma 2. Sehingga ini akan saya taruh sesuai dengan apa folder yang saya buat, CD, di kuliah online, kuliah 4 Plant and Bio kayaknya Plant 2 ini ya. Nah, kita pertemuan kelima. Nah, jadi kita taruh di sini dulu ya. Kita taruh di luar dulu. Namanya boron Hp gamma 2 underscore D MRV. Nah, jadi bentuk tipe filenya masih MRV. Ini kita simpan ya. 2D MRV kita simpan. Nah, kita simpan, kemudian kita bersihkan layar ya. Kita bersihkan layar. Kita bersihkan layar, new clean test. Nah, kita akan membuat yang tadi. Jadi awalnya kita punya struktur, kita gambar di Marvin sketch 2 dimensi, kemudian kita jadikan 3 dimensi melalui langkah berikut, yaitu kita panggil lagi tadi ya. Kita panggil tadi di kuliah plan 2 pertemuan kelima ya. Jadi tadi boron Hp gamma 2 ini ya, kita panggil. Nah, bentuknya masih sama seperti tadi ya. Nah, ini kita jadikan 10 molekul dengan energi terendah ya, konformasi terendah. Jadi sistem di Marvin sketch ini ada sistem optimasi energi, tapi saya sendiri nggak tahu ya dia itu sistemnya apa ya. Berbeda dengan di Hypercam ya. Hypercam kan kita ada AM1, PM3 dan sebagainya. Ini sistemnya sudah otomatis sehingga kita akan konformasi menjadi bentuk konformin. Ini standarnya 10 ya. Jadi saya karena ngerunning 20, ini saya ganti lagi jadi 10 ya. Jadi kalau punya mbak-mbak, mas-mas aslinya ini biasanya 10. Terus kita oke. Terus dia akan minta lisensi, kita oke saja. Nah, jadi molekul boron Hp gamma 2 tadi itu seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ada 10 ini kalau kita scroll ke bawah ya.
Jadi energinya konformasi 10, energinya bukan minus 62 ya, ini 62-an juga ya. Beda koma ya. Ini akan kita simpan file save as ya, save as ya, sebagai ligan Mol2 ya. Nah, jadi ligan Mol2 kita tempatkan di tadi pertemuan kelima lagi ya. Jadi kita kembali ke kuliah plan 2 pertemuan kelima. Nah, di sini ligan Mol2 ya. Nah, jangan lupa ini tipe filenya sekarang udah berubah ya. Jadi ada segitiga hitam ini kita klik, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang tipe Mol2 yaitu tripos Mol2 ya. Jadi tripos Mol2, tripos Mol2 dalam kurung bintang titik Mol2. Jadi kita tulis ligan Mol2, ligan Mol2. Ligan titik Mol2. Nah, biasanya ada yang peserta itu ada yang kreatif ya, kreatif. Dia sudah nggak sabar kan, jadi pas saya nggak mau pakai ligan, pakai molekul saya, misalnya boron H2 Mol2 gitu ya. Wah, nanti pas ngerunning nggak mau, karena apa? Karena memang programnya itu plan ya, jadi protein ligan enzyme. Jadi apapun obatnya, kalau mau di running dikasih nama ligan ya, apapun reseptornya dikasih nama protein. Itu makanya kenapa disebut plan, yaitu protein ligan and system. N-nya itu semut ya, bahasa Inggrisnya semut, S-nya itu sistem. Sehingga nanti kalau sudah paham betul itu peserta boleh mengganti ligan itu dengan nama yang aneh-aneh, tetapi memerintahkan di program juga nanti harus disesuaikan ya. Kalau enggak nanti enggak jalan juga ya, begitu. Sehingga ini kita simpan ya, kita simpan save ya, kita save. Nah, jadi ini kalau udah kita simpan ini jadi molekul itu seperti ini. Molekul itu kalau bisa ngomong itu ya, coba kamu molekul kamu coba posisi 10 yang kamu enak itu kayak apa. Nah, jadi misalnya antara B dengan O dengan yang lain seperti apa sih? Nah, rupanya 10 ini ya. Jadi molekul itu punya hak juga untuk membentuk konformasi ya. Nah, kalau manusia itu konformasinya 2 ya. Kalau di agama Islam itu 2. Jadi kamu jadilah seolah-olah besok itu akan mati sehingga kamu ibadah yang banyak. Tapi yang konformasi satunya anggap kamu itu akan hidup selamanya. Jadi kerjalah yang keras gitu ya. Nah, kalau molekul kayak gitu. Nah, ini ya, sehingga ini kita tutup sekarang ya. Kita tutup preparasi kita sudah selesai. Ya, sudah selesai, kita buka yang tadi ya. Di kuliah plan 2 pertemuan kelima. Nah, jadi sebaiknya kita pada saat mau docking itu kita bikin folder ya, bikin folder. Foldernya itu antara molekul kita ya, molekul kita dengan reseptornya biar enak. Boron H2_3E9S. Nah, kalau perlu dikasih PDB biar jelas. 3E9S ya. Ininya jadi. Nah, jadi ini supaya lebih jelas 3E9S itu kalau sudah hafal nggak apa-apa, kalau belum ya supaya jelas PDB. Jadi artinya itu ini docking antara molekul ya, molekul boron H2 dan 3E9S, PDB-nya kodenya 3E9S. Nah, karena apa? Karena kita kalau docking nanti kan banyak ya, biasanya mungkin puluhan atau ratusan, sehingga kalau nggak pakai kode gini kita bingung. Tapi kalau pakai kode gini kita enak, walaupun dalamnya sama, tapi karena foldernya beda, maka ini berarti reseptornya kodenya 3E9S. Ini molekulnya begini. Nah, tadi yang sudah kita persiapkan itu kita masukkan ke sana ya. Ini tadi boron yang 2D tadi kita masukkan ke tempat situ. Nah, kemudian ligan tadi yang kita buat tadi juga
kita masukkan ke tempat situ. Nah, jadi sekarang kalau kita buka, nah isinya itu ligan. Nah, jadi untuk mendesain molekul itu kita hanya cukup membuat ligan, ya, yang berasal dari ligan 2D, ya. Terus kita buat ligan. Nah, untuk supaya dockingnya jalan itu validasi kemarin banyak yang kita pakai semuanya kecuali ligannya, karena ligan divalidasi berasal dari refligan, sedangkan di sini ligannya adalah berasal dari molekul desain kita, sehingga akan kita kembali ke yang kemarin, ya, validasi pertemuan keempat, validasi 3E9S ini, ya. Nah, jadi yang akan kita ambil adalah CMD, ya, CMD akan kita ambil. Kemudian Ming, ya, Ming Wing. Kemudian PC3E9S. Kemudian Plan. Kemudian Refligan. Kemudian protein. Nah, jadi ini akan kita pakai lagi, kecuali yang ligan, karena ligannya molekul kita. Sehingga ini kita copy, Ctrl C, kita kembali ke pertemuan kelima, ya. Kembali ke pertemuan kelima. Dan kita pastekan di sini, ya. Kita pastekan. Nah, jadi kita ibaratnya kalau mau masak sudah sedia, ya. Tinggal masak kita. Nah, sebelum kita lanjutin, ada yang mau ditanyakan di sini? Saya buka dulu pertanyaan. Jadi kita udah siap ini, tinggal ngerunning. Silakan. Ada yang ditanyakan? Atau sudah pada latihan ini sehingga sudah lancar, ya. Kalau nggak salah Bung Eltuin, terus Bu Zuli. Siapa lagi yang sudah latihan di rumah, sehingga sudah tinggal mengulang, ya, karena sudah melakukan. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Kita lanjut ke running, ya, running. Nah, kalau dulu itu banyak baris, kalau yang dengan CMD ini cuma 2 baris, ya. 2 baris, yaitu menggabungkan, kemudian ngerunning, kemudian yang 2 baris lagi cuma menyimpulkan CD research dan more base ranking. Nah, jadi kita akan kembali ke sini. Nah, jadi masaknya kita di sini. Jadi nanti semuanya udah ada di sini, enak sekali, ya. Kalau dulu enggak, dulu waktu B32 itu bolak-balik, ya. Jadi ibaratnya masaknya di dapur tapi bahannya ada di kamar sebelah, jadi bolak-balik dari Windows ke Linux, ya. Jadi bagaimana mengamankan hasil docking supaya nggak hilang nanti kalau docking baru hilang. Tapi kalau yang Bit64 ini enak, ya, tinggal bikin folder, udah nggak usah kemana-mana. Nanti kalau docking lagi bikin folder lagi, jadi nggak ribet, ya, nggak ribet. Nah, ini terus kita double klik, ya. Nah, kalau menjumpai nggak mau jalan CMD-nya itu ada caranya, ya. Jadi sebelum ini, jadi kalau misalnya diklik kok nggak mau, itu dicari CMD yang aslinya di C. Ini biasanya ada CMD, ya. Jadi bagi yang yang nggak bisa jalan, ya, terus nanti dicari, di search nanti CMD-nya ada di mana, ya. Bisa. Nah, nanti aslinya itu di mana biasanya, di program file atau di mana? Windows, Pak. Atau di Windows, ya. Elton kemarin ngalami jadinya hafal, ya. Di Windows, ya. Windows itu ini, ya. Di Windows gitu, terus di mana, ya? Habis Windows. Anu aja, Pak. Itu aja ketik langsung di atas ini, Pak. Langsung CMD di atas. Di atas. Ya, di atas tempat pencarian. Di sini. Ketutup sama anunya, Bapak.
bukan di sini, di Ya, bawah. langsung aja ketik CMD, Kak. CMD ya, CMD ini kalau yang punya apa kesulitan CMD. CMD. C, Pak, C. Ya, CMD ya. Nah Ya. ini ya, ada di C ya, di C di klik. Nah ada di user administrator ya, di user administrator ya. Jadi user. Jadi dari C Ya, ada di C user administrator ya. Jadi untuk yang mengalami kesulitan terus mana CMD mana ya, user administrator kok nggak temu ya, langsung di tempat pencarian, Pak, langsung. pencarian ya. Jadi CMD-nya itu apa? Oh, ini kan ini ya CMD-nya di C ini ya. Sini bisa dicari nggak ininya? Bisa. Nah, jadi intinya ini di administrator nanti terus di copy ya, di copy terus dipastekan di tempat tadi, tapi jangan yang replace ya, jangan replace. Nah, sehingga nanti ketemu, nanti bisa jalan lagi ya. Nah, Di Windows tempatnya, Pak. di Windows ya. Iya, Pak. Mau dicari ini ya. C Windows. Terus tadi kan di user ya tapi. Di Windows, Pak. Ini Windows toh? Kalau di anu saya. Ya pokoknya nanti intinya gitu ya. Intinya dicari CMD asli ya. Terus kalau ketemu nanti dipastekan ya, dipastekan. Tapi jangan di replace ya, yang satunya ya. Yang satunya nanti gitu cara. Judulnya nggak boleh sama Pak supaya nggak mereplace. Gimana? CMD dot apa supaya nggak mereplace, jadi harus dotnya beda setelah dot. Pas pastenya itu saat CMD paste nggak bisa. Jadi saat pastenya aja. Jadi kalau kita paste itu kan ada replace, ada pilihan satunya. Nah itu pilihan satunya. Tapi itu jarang itu ya, jarang. Biasanya sih baik-baik aja gini. Ya, Bung, cuma ada kalanya itu ya. Jadi nanti bisa apa? Ini kalau ya ini sendiri namain sendiri. enggak, nanti malah ini. Nah ini bukannya ini. Kalau ini nanti malah nggak bisa jalan nanti ya. Jadi CMD-nya yang bikinan itu Satyo Nuryadi. CMD itu sama aja semua. Ya. CMD itu kan Kominfo, Pak. Artinya sama aja di mana. Yang penting filenya diletakkan di dalam folder yang mau dieksekusi gitu. Oh iya. Ya gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kembali ke sini ya, kembali ke sini. Ini kan tadi ya, jadi CMD yang dikirim tadi ini ya. Kalau yang CMD tadi nggak mau nanti kalau kita ketik ya untuk jalankan. Jadi harus ini, harus yang apa? Yang ada yang folder kita di sini. Ya, kemudian kita eksekusi dengan apa? Dengan plan ya. Di sana tadi ada plan ya. Jadi plannya nggak perlu install, plannya cukup ditaruh di situ, plan spasi minus ya. Mode bind ya, mode bind, replikan, titik moltu, plus 5 ya, 5 itu bahasa Linuxnya dan protein titik moltu. Nah, kemudian di enter. Nah, jadi kita kemarin ada yang nanyain kalau di Vina itu kan bentuknya kotak ya.
Kalau di sini bentuknya bola ya. Jadi binding center ini XYZ satu titik di 3 dimensi, kemudian ada radius. Nah, jadi bentuknya bola. Jadi molekul kita tadi itu disuruh cium balik di situ. Nah, nanti ada 10 skor terendah ya yang akan ditampilkan oleh plan ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan plan spasi strip mode screen terus spasi PC underscore 3E 9S titik TXT ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada kode not ya. Jadi karena memang molekulnya beda, jadi mungkin nggak bisa pas banget dengan referennya ya. Jadi ada beberapa molekul itu yang nggak bisa berpasangan kelihatannya dengan asam amino ya. Nggak masalah itu ya. Jadi nanti kita lihat, nanti visualisasinya kita pakai Moe ya. Udah ada yang mendownload Moe ya. Moe-nya itu hasil instalan ya. Jadi nggak perlu menginstal. Hasil instalan terus nanti bisa kita pakai untuk melihat interaksi dengan molekul kita. Oh ya, kalau nggak salah kita belum membuat PDB teori ya. Nanti mungkin setelah ini akan kita buat PDB teori ya, sehingga nanti pas kita lihat di Moe itu bisa kita bandingkan asam-asam aminonya apa saja yang sama ya dengan replikan ya, dengan T3 itu, dengan molekul kita. Kemudian skornya ya. Nah, yang lazim biasanya makin banyak asam amino, skornya makin stabil. Tetapi ada kalanya banyak asam amino tapi kok skornya rendah. Nah, berarti itu asam aminonya bukan asam amino yang penting dalam interaksi di reseptor tersebut ya. Nah, ini udah kelihatan ya, ada satu skornya sudah muncul minus 117 ya. Kemarin kalau nggak salah sekitar 111 ya ininya replikannya ya. Berarti ada kemungkinan lebih stabil ya. Tetapi sekali lagi mekanisme kerja suatu obat itu kadang-kadang kompleks sehingga kadang-kadang ini hanya prediksi. Nanti yang paling utama adalah dibuktikan benar enggak begitu ya. Karena bisa jadi bekerjanya tidak di sini tapi di tempat lain, sehingga kemarin itu ada anak S3 ya, anak S3 pas menghubungkan antara HKSA dan skornya itu kok bagus ya, tetapi kok efeknya kok enggak bagus. Berarti bukan di situ kerjanya ya. Jadi enggak selalu pas ya, enggak selalu pas, tetapi memang sangat membantu ya, sehingga kita bisa screening ya. Banyak reseptor kita dopingkan, nanti yang kira-kira terprediksi yang bagus itu yang mana begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan sambil menunggu? Sudah ada ini calon-calon molekul, nanti bisa kita buat di sini ya. Jadi nanti kita ada beberapa peserta, nanti kita gambar di sini ya. Kita kerjakan rame-rame supaya kelihatan nanti ya, kelihatan. Pak, kalau efeknya jelek yang tadi Bapak bilang, Ya. berarti tidak bekerja di reseptor tersebut. Terus langkah selanjutnya gimana Pak? Mungkin bisa didongengkan. Bisa ketemu reseptor yang bekerja di ligan kita ya? Iya, jadi kita screening, berarti kita mungkin ada beberapa reseptor begitu ya Bu. Jadi kira-kira yang sudah atau yang mau kita sasar apa ya. Jadi misalnya contohnya kemarin misalnya yang mungkin pernah saya ceritakan, ada mahasiswa S3 kan, dia mau harapannya bukan mendesain sebenarnya, karena dia hanya memodifikasi molekul. Dia memodifikasi molekul, kalau nggak salah metil jadi etil, jadi propil dan sebagainya. Harapannya itu anti kankernya meningkat, tetapi kok malah jelek gitu ya.
Jadi itu kan apa? Terus dia coba ke mana? Ke antibiotik ya. Untuk kuman ternyata kok bagus banget. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi dengan adanya dongeng ini sebenarnya kita lebih apa? Lebih menguntungkan kan apa? Molekul kita itu insya Allah ada gunanya ya. Kalau tidak di situ pasti di tempat lain begitu ya. Jadi seperti benar. Halo? Iya Pak. Nah kalau screening untuk antibakteri kan diuji coba ke beberapa bakteri. Nah kalau Iya. ini screeningnya bagaimana caranya? Kan ini pakai apa? Pakai software. Ya. Gimana cara screeningnya? Apa ke PDB? Di Iya, webnya PDB? kode PDB-nya itu Bu ya. Jadi misalnya untuk apa? Misalnya untuk antibiotik kita cari PDB-nya apa misalnya. Ya. Antibiotik kan juga banyak ya. Antibiotik kan kerjanya macam-macam. Ada yang lewat apa? Kayak berarti kayak penisilin, ada yang tetracycline, chlorphenicol. Jadi Iya. banyak memang ya. Iya, Nah, terus kerjanya nanti di kalau permukaan sampai ke DNA ya, kalau ya, antibiotik. Nah kalau betul. ini, Terus untuk yang lain juga gitu, untuk antivirus misalnya kita pilih beberapa kode misalnya. Nah, terus di situ kan nanti bisa kita apa? Lihat kan skornya itu kira-kira yang jangan-jangan kayak tadi misalnya, jangan-jangan ada lagi yang lebih bagus apa? Menduduki apa? Reseptor di tempat lain, jangan-jangan lebih dekat dengan apa? Replikannya misalnya. Begitu. Sehingga apa? Jadi pedomannya itu di sini memang ke replikan karena lebih gampang ya. Kalau replikan itu kan sudah diuji walaupun dia belum tentu jadi obat ya. Jadi replika itu yang jelas dia sudah aktif, tapi untuk jadi obat itu masalah lain kan. Kalau nggak didanai sama investor kan nggak jadi obat juga ya. Nah, kayak yang sekarang itu apa? Remdesivir ya. Remdesivir itu kan obat lama, tapi sekarang untuk anti COVID karena apa? Ternyata apa? Dicoba itu kelihatannya ada efeknya sehingga itu sekarang kalau nggak salah sedang di apa? Sedang diuji sekarang. Padahal itu obat lama sebenarnya remdesivir itu ya. Gitu. Ada yang lain? Ada yang ditanya? Pak mau tanya Pak, Ya silakan. kan kalau di sini kita lihat ada cold not match ya, artinya kalau saya lihat mungkin boronnya nggak matching ya. Iya betul. Karena biasanya kan CHON gitu ya yang dia kenal, berarti kan boron dia tidak mengenal gitu. Iya. Itu tidak mempengaruhi perhitungan Pak. Kalau di Kelihatannya sini kan kelihatan dia jalan gitu. iya, ya jalan. Nah, dia apa istilahnya? Mungkin tidak bisa dihitung sama dia, tapi yang lain kan bisa dihitung ya, interaksi yang lain begitu ya. Jadi memang sekali lagi ini karena sebenarnya awalnya kan ada boronnya ini kan untuk BNCT tadinya ya, untuk BNCT ya. Jadi namanya rencananya kan ditembak pakai neutron, nanti terus sinar alfanya yang mau dipakai. Jadi kalau nggak ditembak kan nggak jadi sinar alfa juga ya, begitu. Artinya nggak ngaruh ya Pak, nggak ngaruh dengan perhitungannya dia, dengan skornya, dengan adanya boron yang tidak dikenal. Iya, kelihatannya yang jelas yang dihitung ini sudah lebih bagus kan, ya. Iya. Jadi saat nggak dihitung pun nggak masalah. Yang penting jadi kita targetnya sekarang itu skor dongengnya lebih bagus dari yang replikan begitu ya, gitu. Ya. Sebenarnya molekul ini untuk BNCT sebenarnya. Itu nanti mungkin bisa diganti isosternya ya. Mungkin sudah pernah atau di tempat lain ya, sudah pernah ganti. Nanti bisa kita coba ya. Nanti setelah ini mungkin kita coba isosternya ya. Jadi boron itu punya isoster. Nanti isosternya kalau dikenali, ya nanti bisa kita cek ya. Nah, jadi boron nanti kita lihat di CT Fluoridik boron itu isosternya apa, terus nanti kita akan kita lihat setelah ini kita dongengkan isosternya ya. Di grup ini pernah saya singgung isoster nggak? Pernah Pak. Pernah ya. Temuan ke-1 atau kedua itu. Ya isoster nanti ya begitu.
Memang yang paling senang itu ya, yang paling sering itu kalau kita desain molekul terus dibuktikan benar lah itu memang. Nah, makanya harus kita sintesis ya, sintesis. Kalau enggak ya sebatas desain aja gitu ya, desain aja. Yang lain ada pertanyaan? Kalau molekulnya dihasilkan dari identifikasi setelah isolasi, kemudian ketemu molekulnya dengan apa Ya. NMR, LC-MS, Ya. IF. Nah itu kan Ya. ketemu tuh molekulnya Ya. apa gitu. Nah itu Ya. gimana Pak? Bisa? Oh, bisa. Cuma nanti gini, itu kan bahan dari alam ya Bu. Iya. Jadi kita dokekan misalnya bagus, itu kan nggak bisa kita patenkan karena bahan alam. Nah, itu harus kita modifikasi, misalnya dirubah Oh, jadi esternya atau eternya, karena bahan alam itu milik Tuhan, nggak bisa dipatenkan. Kayak kurkumin kan nggak boleh kita patenkan. Ya, jadi iya. Jadi kalau kurkumin itu kan kita potong, karbonilnya double terus dipotong jadi PGV0. Nah itu yang dipatenkan Fakultas Farmasi yang membuat terkenal, tetapi sampai sekarang jadi obat gitu ya. Gitu. Iya Ya, jadi nggak apa-apa dari bahan alam itu nggak apa-apa. Terus nanti kita modifikasi. Yang sederhana aja, biasanya pasti ada itu gugus OH atau apa. Bisa kita ganti isosternya, bisa kita ganti yang paling mudah adalah direaksikan. Kalau OH itu ya misalnya jadi ester atau jadi ether begitu, sehingga jadi molekul baru begitu. Iya, Pak. Nah, yang pernah saya tampilkan kalau nggak salah kayak andrographolaide ya. Andrographolaide itu kalau saya tengok molekulnya lumayan susah. Jadi kalau misalnya sebagai anti malaria, jadi bagaimana? Saya kayaknya nggak mampu membuatnya andrographolaide. Reaksinya kayaknya di lab agak susah sintesisnya, belum lagi impor dan sebagainya. Nah, kalau saya jadikan penuntun. Artinya apa? Artinya andrographolaide sudah banyak yang teliti, mekanisme kerjanya di mana, reseptornya saya ambil ya. Reseptornya saya ambil, terus saya desain molekul yang mampu saya buat. Terus kita bandingkan dengan andrographolaide. Oh ternyata molekul saya lebih disukai, skornya lebih stabil. Nah, sehingga di situ andrographolaide berfungsi sebagai penuntun. Jadi menuntun saya ke reseptor. Reseptornya ini terus di sana sudah ada contoh obatnya. Kemudian kita desain molekul kita yang bisa kita buat tadi. Kemudian kita bandingkan bagus dari andrographolaide. Daripada saya mensintesis andrographolaide, kalau isolasi kan butuh tanaman yang banyak ya, sehingga kalau disintesis mungkin lebih mudah. Tetapi masalahnya itu tadi, cara sintesnya agak susah, sehingga saya membuat molekul yang lebih bagus atau lebih disukai oleh reseptor andrographolaide, tetapi saya bisa membuatnya begitu. Iya Pak. Ya, yang lain ada yang ditanyakan? Nah, nanti kalau sudah biasa desain molekul tahu kayak orang bikin kue itu, jadi sudah tahu ini perlu perlu bumbu ini untuk jadi bolu kukus misalnya seperti itu. Sudah mau selesai ya, sudah mau selesai. Kalau yang reseptor satunya 6LU7 ya, itu juga untuk antivirus ya, itu replikannya cukup gede sehingga untuk 10 konformer tidak tercapai RMSD, sehingga saya coba 20 konformer baru bisa tercapai validnya. Nah itu berarti nanti yang lain juga harus kita running 20 konformer begitu ya. Nah itu rencana untuk setelah HKSA ya. Jadi di minggu ini, Sabtu ini kita selesai.
Kemudian minggu depan itu bagi yang sudah ikut daftar itu kita akan kuliah dan praktek HKSA ya selama 2 minggu. Setelah itu kan Lebaran libur ya. Nah tanggal 2 itu Juni 1 Juni itu dibuka lagi ya. Kalau ada yang ingin belajar ini desain molekul dengan PDB-nya 6LU7 ya. Nah, sudah selesai, tinggal kita simpulkan CD Resat ya. CD Resat ini sama dengan Pendrive dulu ya. CD Resat, enter, more base ranking, Excel, CSV, enter. Nah, jadi ini kesimpulannya ini ya. Jadi ini kalau nanti untuk membuat PDB teoritis kita lihat di sini. Yang paling bagus itu konformasi berapa? Ternyata konformasi ke 1 ya, minus 117 ya. Jadi nomor 1 yang paling bagus, sehingga ini bisa kita tutup. Dan ini resal ini kita klik ya. Nah ini yang satu ini, tadi yang satu ini paling bagus, ini kita copy ya. Kita copy, kita keluarkan di resal, ini kita sandingkan ini ya dengan replikan ini. Jadi ini replikan, ini posisi nomor 1 tadi. Nanti untuk bikin PDB itu ya, bikin PDB. Nah, ini result ini kalau kita klik ya. Ini view short descending, kita mau cari base ranking tadi, rekaman 10 tadi. Jadi base ranking ini ada di rekaman 10 tadi ya. Nah ini tadi ya. Jadi tadi itu 10 itu tadi ini ya. Nah ini kalau kita kalau kita copy ya, kita copy. Kita copy, kita tutup. Nah, kita buka ini Excel baru. Jadi kita akan melihat ya. Nah, jadi ini tadi boron hafak gamma 2. Nah, kita akan validasinya ya. Di kemarin validasinya di pertemuan kemarin validasi dari result sampai ranking. Oh, ini harus ditutup juga. Nah, ini kemarin ya, ini kemarin validasinya ini ya. Lagi. Nah. Ya. Ini kok ada 11 ini kayaknya. Nah, kita balik lagi. Tadi validasi ini ya. Ada 10 ya. 109. 111 sama 109. Nah ini ya, jadi ini molekul kita yang satunya desain.
Saya mau lihat rata-ratanya ya, rata-ratanya. Ya. Jadi kalau mau pakai statistik nanti pakai itu, pakai apa? Uji T ya, uji T. Jadi ini tadi yang paling 111. Ini kalau nggak salah yang pertama juga ya. Ini apa? Skor terendah. Ini skor terendah juga. Yang bawah rata-ratanya. Ya, jadi nanti ini diuji dengan uji T ya. Uji T ada perbedaan berarti ada perbedaan bermakna. Jadi ini saya taruh di loh. Nah, jadi di sini kelihatan. Nah, sekarang kembali ke layar. Nah, kira-kira ada yang mau kita kerjakan? Siapa yang punya molekul bisa kita gambar bareng di sini? Nah, silakan. Ada pertanyaan? Ada yang punya molekul bisa ditampilkan, nanti kita kerjakan di sini. Halo? Bung Eltuin sudah punya molekul? Atau yang lain? Mbak Elisa punya molekul? Coba-coba aja, Pak. Mana? Sudah ada molekulnya. Pakai molekul teman aja yang lain. Oh ya. Nah, kita coba ya, ya. Nanti kan tadi kan Bapak coba docking paham yang molekul yang tadi, Pak. Ya. Nah, boleh nanti dibagikan itunya, Pak ya. Maksudnya strukturnya. Lupa aku tadi mau coba Boleh. gampang. Nah, Boleh. supaya Kalau nggak salah di modul saya ada ya. Di modul itu kan ada, kalau nggak salah saya sertakan. Saya membaca sampai ke bawah. Oh iya. Jadi di modul itu desain saya yang ada apa? Ada boron haba gamma 2, ada HPB 1 sampai 7 itu ada di ya ada. Sekarang kita mau lihat ini loh, lihat tadi ya. Jadi saya pengen apa? Kalau nggak ada, saya pengen buka tadi ya. Jadi boron ya ini. Saya pengen ganti isoternya coba ya. Jadi saya. Nah, tadi boron ini kan. Nah, jadi coba kalau kita ganti isoternya gimana? Nah, jadi boron itu di sini isoternya Al ya, Al. Nah, Al aluminium ya. Atau dia kegeser ke sini terus ya ditambah 1 ya. Ini anunya semua atom-atomnya agak ini ya. Mungkin Al ya. Kita coba Al ya. Jadi boron ini coba kalau saya ganti Al ya, nanti kayak apa ya. Jadi saya coba kita ganti Al. Jadi boronnya, nah, jadi boron sama Al isoster katanya ya, dari tabel dari periodik tadi ya. Itu kalau kita coba ya, kita coba ini.
Jadi isoster ya. Apakah masih dikenali atau enggak ya? Kalau isosternya. Jadi kalau ini nggak bisa untuk BNCT ya, karena nggak bisa ditembak neutron ini ya. Nggak bisa mengeluarkan sinar alfa. Kita coba kita buat PR7 ya. Kita simpan di D. Jadi kita akan isosternya ya, mendokengkan isosternya. Secara teori kalau isoster itu akan dikenali oleh reseptornya persis ya. Jadi dia nggak akan, jadi ini isoster ya, isoster boron. Isoster boron 2D MRV. Kita bersihkan layar, kita panggil isoster 2D ya. Boron alfa gamma. Jadi di luar ya. Isoster boron. Kita buat konformasi 10. Nah, kita buat ligan MOL2. Terbuat ini 12 ya. Pertemuan kelima isoster ya. Jadi di sini di luar dulu, kita taruh di luar, kita mau bikin ligan MOL2 ya. Protein ligan MOL2. Nah, sekarang kita akan mendokengkan ya. Kayaknya tiga instan nggak bisa. Gimana? Nah, kita bikin folder baru ya. Folder barunya namanya isoster, boron dengan 3E 9S. Nah, kemudian yang tadi kita masukin lagi ligan sama ini kita masukin ke isoster. Kemudian tadi kita copy ya si CMD, kemudian yang beda ligannya ya, MING, PC, plan, protein, replikan ya. Ini kita copy ya. Kita copy, kita taruh di isoster. Nah, dan kita running lagi ya. Plan, mode, lain, replikan, titik 0 to 5 protein
titik molto pen mode screen PC 3E9S TXT. Nah, masih dikenali nggak dia? Oh, ternyata sama ya. Sama, tidak dikenali juga ya. Logam di situ ya. Mungkin skornya akan persis ya. Isoster. Biasanya isoster itu ya nggak akan ini. Nggak akan beda biasanya ya. Kita lihat skornya kira-kira sama atau tidak ya. Ada pertanyaan? Ya, sambil nunggu. Ada yang punya molekul nggak ya kira-kira? Kalau molekul hasil identifikasi NMR, LC-MS, sama IR bisa Pak? Oh bisa, sangat bisa itu ya. Ada molekulnya? Bisa Saya kita cari gambar. dulu. Ya boleh. Kita gambar di sini biar ketahuan nanti sampai sejauh mana skor dokingnya ya, skor doking. Ya bentar Pak. Ya. Iya dia punya aktivitas uji in vitro Pak. Ada Ya. aktivitas anti mikroba, itu Oh iya. antibakteri, anti jamur, sama antivirus. Oh iya iya. Berarti Uji bisa di itu lab nanti. secara in vitro. Iya iya. Berarti Saya nanti mau tahu bisa disinkronkan dengan ini Bu, nanti N silikonya. Jadi yang antibakteri itu nanti kita cari PDB-nya apa, terus kita jelasin kenapa kok bisa antibakteri. Oh gini, mungkin dia itu menggambar atau menginhibisi sintesis dinding sel seperti penisilin atau seperti kloramfenikol atau seperti tetrasiklin, nanti bisa ditelusuri. Yang jelas in vitronya itu jelas menang Bu. Jadi N silikonya yang menyesuaikan nanti untuk menjelaskan in vitronya. Begitu. Kalau sudah ada in vitronya enak itu malah. Tinggal menjelaskan soalnya. Iya Pak, sedang saya cari bentar. Boleh, boleh. Saya beberapa hari ini ini bagaimana menjelaskan gabungan dua molekul itu bagus gitu kan. Nah, ternyata ada beberapa yang sudah ketemu filosofinya ya, baru filosofinya. Nah, itu nanti filosofinya itu begini ya. Jadi kalau kita misalnya ada 5 orang misalnya, ada 5 orang itu dengan modal yang berbeda-beda ya, dengan modal yang berbeda-beda. Nah ternyata persekutuan yang paling bagus di sini artinya skor dokingnya paling minus, paling stabil yaitu itu kita identikan dengan persekutuan yang memberikan hasil yang paling bagus. Itu ternyata yang pertama itu orang yang modalnya rendah itu kita suruh duluan masuk anggota gitu ya. Kemudian yang paling tinggi modalnya itu belakangan. Nah, itu nanti ternyata dia memberikan hasil yang bagus. Kalau kita balik yang modalnya gede kita suruh duluan, yang modalnya sedikit belakangan gabung, itu ternyata hasilnya tidak bagus. Nah, sehingga kesimpulannya kalau caranya seperti itu tapi tidak tercapai skor yang bagus, berarti penggabungan itu cocok berarti ya. Mungkin beda istilahnya kalau jelaskannya secara di luar dokeng mungkin beda ideologi misalnya. Jadi beda ideologi, jadi nggak bisa join begitu ya. Jadi tadi yang saya dapatkan kesimpulan seperti itu ya. Jadi bahkan hasil joinnya itu
itu ternyata bisa mengalahkan itu selekoksid ya, selekoksid. Nah, selekoksid anti inflamasi ya, anti inflamasi. Jadi tapi saya sedang menguji yang lain. Menguji yang lain artinya menguntungkan enggak kalau molekul-molekul itu digabung ya. Jadi untuk antiinflamasi oke, ada yang apa? Ada yang sudah ketemu, bahkan apa ternyata dia masing-masing itu tadi di bawah selekoksid, begitu bergabung dia melampaui selekoksid. Begitu.